Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aplikasi Media Baru dan Komunikasi, yaitu TikTok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maizara, saya sebagai moderator, dan anggota kelompok saya, Ari Pribadi, Muhammad Ilham Sani, Riki Irawan, Nasya Kaulam Fadila, dan Nurafiza Dwi Putri. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Ari Pribadi. Kepada Ari Pribadi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Pribadi di sini akan menjelaskan perilaku generasi Z terhadap media sosial TikTok. Populasi dunia yang terus berkembang menciptakan beberapa generasi, mulai dari generasi baby boomers pada tahun 1946 hingga 1960. Hingga generasi yang memiliki peran vital saat ini yakni generasi Z atau Gen Z yang dimulai dari tahun 1995 hingga 2010. Generasi Z merupakan generasi pertama yang sejak dini sudah terpapar teknologi berupa komputer atau media elektronik lainnya seperti telepon seluler, jaringan internet, bahkan aplikasi media sosial. Generasi Z dibesarkan dengan web sosial. Mereka berpusat pada digital dan teknologi adalah identitas mereka. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok dipenuhi oleh berbagai generasi. Jika Facebook lebih sering digunakan oleh generasi X, maka TikToklah yang didominasi oleh generasi Z. Terima kasih kepada Ari Pribadi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ilham Sani. Kepada Muhammad Ilham Sani, dipersilahkan. TikTok atau Douyin di Cina adalah layanan jejaring sosial yang berbagi yang menggunakan video berdurasi pendek sebagai media untuk menangkap dan menyajikan kreativitas, pengetahuan, dan momen lainnya yang dimiliki oleh ByteDance, sebuah perusahaan teknologi internet yang berbasis di Beijing dan diciptakan pada tahun 2012 oleh Zhang Yiming. Perilaku generasi Z dalam menggunakan TikTok sebagai media penyaluran edukasi dan aktivitasme merupakan suatu perilaku manusia dalam periode umur remaja yang inovatif dan kreatif. Upaya intervensi dalam perilaku ini adalah mengubah cara pandang media sosial yang selalu dianggap negatif karena perilaku adiktif yang mampu dimunculkan oleh media sosial tersebut. Namun kreativitas yang disajikan dalam TikTok oleh para pengguna merupakan salah satu cara yang dapat mengubah perspektif tersebut menjadi positif. Terima kasih kepada Muhammad Ilham Sani. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Riki Irawan. Kepada Riki Irawan, dipersilahkan. Penggunaan media sosial TikTok dalam bidang edukasi. Media sosial menggunakan teknologi seluler dan berbasis web untuk menciptakan platform yang sangat interaktif dan di mana individu dan komunikasi mampu berbagi, membuat bersama, mendiskusikan dan memodifikasi konten yang dibuat pengguna. Kegunaan TikTok sesuai dengan yang dijelaskan yang dikutipkan di bagian atas. Berbagai komunikasi dengan minat yang berbeda ada di dalamnya, entah itu komunikasi massa, komunikasi berbagi pengetahuan, hingga komunikasi aktivisme. Penggunaan TikTok yang pasif awal tahun 2020 dan ditambah dengan karantina COVID-19 pada pertengahan bulan Maret 2020 membuat TikTok menjadi aplikasi nomor 1 yang paling banyak di-download pada tahun 2020. TikTok pun diprediksi akan meraih 1 miliar pengguna aktif di 2021 secara global. Perkembangan berbagai aplikasi seperti aplikasi jaringan sosial TikTok mampu membuat manusia atau individu mengonsumsi media sosial lebih banyak dari sebelumnya. Terima kasih kepada Riki Irawan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Nasya Kaulam Fadila. Kepada Nasya, dipersilahkan. C. Kemampuan TikTok sebagai platform edukasi dan aktivisme. Edukasi dalam TikTok merupakan edukasi informal di mana ilmu-ilmu yang disajikan di dalam aplikasi ini bersifat umum atau spesifik tergantung konten apa yang disajikan oleh suatu pengguna. Salah satu contoh penyajian edukasi dan aktivisme dalam TikTok adalah dengan menggunakan hashtag untuk menjalani suatu kampanye. Dilansir dari Berita 5, beberapa waktu lalu, lebih tepat pada bulan Oktober tahun 2020,
TikTok mengajak kreator untuk berbagi konten edukasi dalam kompetisi #TikTok Pintar. Algoritme dan tagar memiliki peran vital dalam media sosial yang menggunakannya. Setelah membicarakan di bidang edukasi, bagaimana dalam bidang aktivisme? Gerakan aktivisme yang terjadi di TikTok ini memunculkan perubahan, yakni era baru aktivisme di dunia digital. Sebelumnya, aktivisme di dunia digital sudah terjadi, seperti di Twitter dengan pengguna tagarnya untuk menginformasikan tentang suatu isu. Terima kasih kepada Nasya. Materi terakhir dibacakan oleh teman kita Nurafiza Dwi Putri. Kepada Nurafiza Dwi Putri dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya, C. Kemampuan TikTok sebagai platform edukasi dan aktivisme. Aktivisme digital dikuasai oleh generasi Z, karena dunia mereka yang sedari mereka lahir sudah terpapar oleh teknologi. Di Indonesia sendiri, penggunaan aktivisme digital terjadi saat beberapa lalu, yakni cuitan tagar di Twitter, #reformasi di korupsi, dilansir dari alenia.id. Generasi Z yang dikira apolitis akhirnya terlibat dalam aktivisme digital yang mengangkat isu korupsi, HAM, dan isu syarat politik lainnya. Generasi Z bahkan mobilisasi massa untuk turun ke jalan dan melakukan aksi yang disebut-sebut sebagai aksi mahasiswa terbesar setelah reformasi 1998. Hasilnya, pengesahan sejumlah rancangan undang-undang ditunda. Adanya pandemi COVID-19, keterlibatan Gen Z dalam aktivisme digital semakin tampak. Kebijakan belajar dari rumah meningkatkan penggunaan internet dan memberikan banyak waktu untuk beraktivitas di media sosial. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari makalah kami. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.